Selamat malam semuanya jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Secara khusus jemaat GKR Gedong saat ini senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Meskipun kita melakukan ibadah Mesbah Keluarga ini melalui YouTube, tapi kita percaya bahwa itu semua karena kasih Tuhan. Tidak akan melenturkan juga semangat kita di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita lebih dalam untuk merenungkan kebenaran firman-Nya, maka saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk bisa mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga yang begitu terbatas dan lemah itu, Tuhan tolong sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga setiap apapun yang disampaikan itu adalah isi hati Tuhan untuk disampaikan bersama kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami melalui hamba-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku, hari ini saya memberikan tema untuk perenungan kita di dalam Mesbah Keluarga ini, yaitu antara hidup dan mati. Mari sebelum kita lebih dalam untuk merenungkan bagian tema ini, kita membuka Alkitab kita sebagai dasar perenungan kita pada malam hari ini. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Sekali lagi, kitab Filipi, surat Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Saya bacakan bagian ini buat kita saudara sekalian, Bapak Ibu. Dan mari kita perhatikan juga Alkitabnya di rumah. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertumbuh, makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita malam hari ini, Bapak Ibu. Saudaraku, tema kita sekali lagi adalah antara hidup dan mati. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini, kematian merupakan sesuatu yang dekat, bahkan sangat dekat sekali dengan kita. Jikalau dulu, saudaraku, jikalau dulu mungkin kita hanya mendengar atau melihat sesekali berita atau di media massa mengatakan bahwa seseorang telah kehilangan orang yang dicintai, atau seseorang telah ditinggalkan oleh papi maminya. Itu cuma sesekali, saudaraku. Tetapi sekarang adalah merupakan suatu berita yang sangat dekat sekali di telinga kita. Setiap hari bahkan kita mendengarkan orang berjatuhan karena COVID-19 ini. Saudaraku, bagian ini juga menghampiri kita. Sehingga bukan berita dari orang lain lagi kita dengar. Bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Orang yang kita cintai, keluarga kita, sahabat kita, teman kita, meninggalkan kita akibat COVID-19 ini. Saudaraku, hal ini merupakan sebuah realita yang mesti kita terima dan hadapi. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita diperhadapkan antara dua pilihan ini, yaitu antara hidup dan mati, maka saya yakin jawaban kita adalah kita mau memilih untuk hidup, bukan? Pasti. Sama juga kalau saya ditanya, meskipun saya sebagai hamba Tuhan, kalau dalam arti saya akan tidak tahu kemana saya pergi kalau dipanggil Tuhan. Tapi kalau saya diperhadapkan di dalam dua pilihan, saya akan memilih untuk hidup. Mengapa? Karena saya masih pengen untuk mewujudkan cita-cita saya, masih pengen mewujudkan keinginan kami berdua dengan
pasangan saya, misalnya cita-cita kita berdua untuk membangun sebuah keluarga juga, membangun sebuah keluarga yang harmonis, menikmati kasih Tuhan berdua, melayani Tuhan berdua. Oleh sebab itu, kalau saudara dan siapapun saat ini bertanya ke saya, "Lalu Sufriman mau pilih mana? Hidup apa mati?" Ya, ini kita belak-belakan aja. Maka saya akan jawab, saya akan memilih untuk hidup. Tetapi bukan hanya karena itu, saudara. Saya percaya bahwa semua kita memiliki alasan tertentu kenapa kita harus memilih A atau B. Tetapi sekali lagi di sini kalau kita diperhadapkan di dalam antara kedua pilihan ini, antara hidup dan mati, maka saya percaya, saya yakin saudara dan saya akan memilih untuk hidup. Apapun alasan. Itu ya, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Rasul Paulus adalah orang yang sangat mengerti akan hidup dan juga akan kematian. Maka tidak heran kita melihat di dalam suratnya kepada jemaat yang di Filipi, bagaimana dia menuliskan begitu detail sekali. Bagaimana dia diperhadapkan antara dua sisi, antara hidup atau mati. Bagi Rasul Paulus, kedua hal ini bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan. Kematian bukan sesuatu hal yang harus ditangisi, bukan sesuatu hal yang disedihkan. Begitu juga dengan kehidupan. Karena keduanya sama-sama baiknya. Nanti kita akan melihat Bapak Ibu di dalam pembahasan kita lebih dalam lagi. Sekarang mari kita lihat bagaimana sikap Rasul Paulus dalam menghadapi realita ini. Baik realita hidup maupun mati. Ya, kita melihat. Rasul Paulus melihat kematian dan kehidupan. Sekali lagi, ya, Rasul Paulus melihat kehidupan dan kematian itu adalah keduanya baik adanya dan juga sebuah keberuntungan. Di dalam penjara, saudaraku, kita ingat bahwa Rasul Paulus ketika menuliskan tulisannya ini, suratnya ini kepada jemaat Filipi, dia sedang berada di dalam penjara. Nanti kita bisa melihat itu di ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu. Ya, saudaraku, sekali lagi, di dalam penjara ia menuliskan surat ini untuk meyakinkan jemaat di Filipi bahwa ketika kematian menghampiri kita atau Tuhan memanggil kita, kapanpun, ya, dia sudah siap. Kita sudah siap. Itu yang terpenting, saudaraku. Justru dia merasa senang jika hal itu terjadi. Nah, ini menarik sekali. Tadi kalau saya dari awal bilang bahwa kalau kita diperhadapkan antara hidup dan mati, maka saya percaya kita akan memilih untuk hidup. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa justru Rasul Paulus merasa senang, merasa kematian itu adalah sebuah keberuntungan jika itu terjadi di dalam dirinya. Ya, sekali lagi Rasul Paulus sadar, Rasul Paulus memberikan statement bahwa kematian itu adalah sebuah keberuntungan. Kita melihat di dalam ayat 21, ya, 21b dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, ada dua alasan mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kematian itu adalah sebuah keberuntungan. Sekali lagi, ada dua alasan mengapa Rasul Paulus mengatakan kematian itu adalah sebuah keberuntungan. Pertama adalah secara teologis, ya, Rasul Paulus tahu bahwa dia sudah di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, pertama secara teologis Rasul Paulus sadar betul, tahu betul bahwa dia sudah di dalam Yesus Kristus. Itu artinya jaminan keselamatan, ya. Jaminan keselamatan kekal itu sudah pasti dan tidak perlu diragukan lagi oleh siapapun yang berada di dalam Yesus Kristus. Itulah yang diyakini oleh Rasul Paulus, saudaraku. Nah, di dalam hal ini kita melihat lagi, dia tahu bahwa kematian juga merupakan pintu, ya, merupakan pintu di mana Rasul Paulus, di mana dia akan bertemu langsung face to face dengan raja yang ia layani, atau dia akan bertemu secara langsung kepada Tuhan Yesus Kristus yang selama hidupnya di bumi, di dunia yang fana ini dia layani. Jadi alasan itulah yang membuat Rasul Paulus pertama-tama tadi mengapa dia mengatakan kematian itu adalah keberuntungan, karena sekali lagi dia tahu betul bahwa dia di dalam Kristus. Kemudian dia sadar betul bahwa kematian merupakan sebuah pintu di mana dia akan bertemu secara pribadi, face to face dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu alasan pertama, saudaraku.
Alasan yang kedua adalah Rasul Paulus tahu bahwa kematian merupakan akhir dari segala penderitaan fisik yang ia alami di dunia yang fana. Saudaraku, bagian ini pun dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya Wahyu pasal 14 ayat 13. Saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu, ya. Di dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan di sana sangat luar biasa sekali bahwa kematian kita sebagai orang percaya itu sangat berharga. Saya bacakan buat kita. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, inilah kedua alasan mendasar dari Rasul Paulus mengapa dia mengatakan bahwa kematian itu adalah sebuah keberuntungan. Luar biasa, bukan? Rasul Paulus sadar betul bahwa ketika dia mati, dia tahu dia mau kemana. Dia sadar betul bahwa ketika dia dipanggil pulang, dia tidak akan kemana-mana. Dia akan ke rumah Bapa di surga. Nah, saudaraku, itu adalah tentang kematian yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, tentang kematian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudaraku, kembali dikontraskan bagaimana dia harus menghadapi kehidupan. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan? Nah, sekarang mari kita melihat, saudaraku, bagaimana tanggapan Rasul Paulus akan kehidupan. Nah, tadi saya sudah baca bahwa ayat 22. Rasul Paulus juga sadar bahwa kehidupan begitu sangat penting sekali. Rasul Paulus tidak menyangkal memang, ya, tidak menyangkal akan kebahagiaan yang didapatkan seseorang ketika dia meninggal. Kenapa? Karena sudah di dalam Kristus. Itu merupakan satu kebahagiaan, sebuah keberuntungan di dalam dirinya tersendiri. Karena dia akan merasakan terbebas dari segala penderitaan dunia yang selama ini dia hadapi. Saudaraku, kita melihat bagian ini benar-benar Rasul Paulus memberikan satu pernyataan buat kita. Dia mengungkapkan bahwa hidup bagiku adalah Kristus. Apa artinya, saudara? Ayat 21 ya, karena bagiku hidup adalah Kristus. Di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengerti betul akan jati dirinya. Ini yang penting, saudara. Ini penting terjadi. Ini penting untuk kita bisa mengerti sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Sehingga ketika kita diperhadapkan akan dua hal ini, kita tidak menjadi bimbang. Kita memiliki keyakinan tersendiri. Mengapa aku harus hidup? Mengapa harus mati? Mengapa harus menghadapi kematian? Saudaraku, kita melihat hidup bagiku adalah Kristus. Ayat 21. Sekali lagi, ini adalah ungkapan jati diri Rasul Paulus. Saudaraku, kita melihat bahwa di dalam kehidupan Rasul Paulus yang dahulunya adalah seorang pembunuh, seorang orang yang benar-benar menentang kekristenan. Tetapi sekarang berbeda. Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Nah, ini kedua hal ini, dia sadar betul bahwa ketika hidup lama dia itu jauh dari Tuhan. Sekarang dia sudah di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dia harus hidup? Apakah dia harus tetap hidup seperti kehidupan lama? Tentu tidak. Oleh sebab itu jelas dikatakan hidup bagiku adalah Kristus, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini kita diperlihatkan bahwa kita ketika hidup saat ini, artinya kita bukan hidup untuk diri sendiri. Artinya kita jangan berbuat semena-menanya. Artinya kita hidup itu bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi kita hidup untuk menyenangkan Kristus Yesus yang telah menebus kita. Kita hidup harus berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dan itu jelas dipertegas di dalam ayat 22 tadi. Dikatakan bahwa, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, saudaraku yang terkasih, artinya apa? Kita harus memiliki buah untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Rasul Paulus juga
memberikan kita pemahaman bagaimana kita harus hidup, harus benar-benar tetap mengandalkan firman Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Atau dengan bahasa teologisnya adalah kristosentris. Kita harus berpusat kepada Kristus yang telah menebus kita. Rasul Paulus sadar bahwa dia sedang diperhadapkan pada perkara yang sangat penting ini. Kita membaca itu di ayat 23, saudaraku, ya, yaitu memilih antara hidup dan mati. Keduanya jelas sama-sama penting dan keberuntungan juga, saudara. Tetapi kita melihat ayat 24. Rasul Paulus lebih memilih untuk hidup di dunia. Dikatakan begini, ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudaraku, ini sangat-sangat luar biasa sekali. Sisi lain, Rasul Paulus menderita di penjara. Rasul Paulus disesak. Rasul Paulus menderita penderitaan duniawi. Penyakit, sakit penyakit, dan sebagainya macam. Tentu, bisa saja Rasul Paulus harus memilih untuk mati. Untuk pulang ke rumah Bapa, maksud saya. Tetapi tidak dengan Rasul Paulus. Nah, dia ingin tetap bersama tinggal dengan mereka. Jemaat Filipi maksudnya supaya mereka makin kokoh gitu ya dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jelas ini adalah keputusan yang sangat bijaksana sekali dan mulia sekali. Saudaraku terkasih, berapa banyak di antara kita yang bisa seperti Rasul Paulus? Berapa banyak di antara kita saat ini? Rasul Paulus memilih untuk tetap hidup karena dia peduli dengan jemaat Filipi. Dia peduli dengan orang lain. Jelas, kalau dari sisi kemanusiaan, yang saya juga tadi sudah bilang bahwa bisa saja dia memilih untuk pulang ke rumah Bapa, tetapi tidak. Di sini kita diberikan teladan iman, saudaraku, yang sangat luar biasa. Bahwa kita jangan nyaman dengan comfort zone kita. Kita harus lihat sesama kita. Di masa pandemi ini, banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Bantuan kita berupa apapun orang membutuhkan hal itu. Kita jangan menutup-nutupi berkat yang kita dapatkan saat ini. Kita bilang bahwa, oh cukup buat gua saja, cukup buat saya. Kita harus berbagi dengan orang lain. Itulah pentingnya kehidupan, hidup di dalam Kristus. Itu yang mau diajarkan oleh Rasul Paulus. Bahwa kita harus peduli dengan orang lain. Kalau kita hidup, itu artinya kita harus memberi buah bagi kemuliaan Kristus. Saudaraku yang terkasih, maka ada dua aplikasi buat kita sekaligus menjadi penutup atau kesimpulan di dalam perenungan kita di Mesbah Keluarga ini. Pertama adalah di sini persoalannya bukan memilih untuk hidup dan mati, karena jelas keduanya adalah sesuatu hal yang sangat penting dan keberuntungan buat kita. Ya, tetapi pertanyaannya, persoalannya adalah sudahkah kita hidup di dalam Kristus Yesus? Itu yang penting, saudara. Kalau kita tahu bahwa kita di dalam Kristus, maka kita tidak akan egois. Kedua, ya, kesimpulan yang kedua atau aplikasi yang kedua adalah jika saat ini saudara dan saya diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, maka itu adalah kesempatan kita untuk memberi buah. Kesempatan buat kita untuk bersaksi akan betapa besarnya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam perusahaan kita, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam segala hal. Sudahkah kita melakukan hal itu, saudara? Sudahkah kita berpikir bahwa kita harus perhatikan kehidupan orang lain juga, bukan hanya kita? Seperti halnya Paulus, dia lebih memilih untuk hidup, untuk bisa tinggal tetap dengan jemaat Filipi, untuk bersama-sama dengan mereka, supaya mereka makin kokoh, makin teguh iman mereka di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, kemudian kalau Tuhan panggil kita, maka jangan ragu. Percaya bahwa kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Kita nggak akan kemana-mana. Itu yang penting. Karena jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus itu pasti dan ya dan amin. Kedua aplikasi ini kiranya
menjadi penguatan di dalam diri kita, saudaraku, dimanapun kita berada saat ini. Pertama tadi bahwa mari kita renungkan, sudahkah kita benar-benar di dalam Kristus Yesus saat ini? Kedua, jika kita diberikan kesempatan untuk hidup saat ini, artinya adalah kesempatan untuk memberi buah bagi kemuliaan nama-Nya. Terpujilah nama Bapa di surga, kiranya firman Tuhan yang singkat ini Tuhan selalu terangkan di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan buat kami melalui hamba-Mu. Kiranya kami semakin sadar bahwa hidup kami adalah untuk kemuliaan Kristus Yesus saja. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, silakan kalau ada yang mau didiskusikan di dalam sebuah keluarga ini, silakan diskusikan di dalam keluarga masing-masing saat ini. Diskusikan bagaimana tanggapan kita saat ini jika Tuhan memberikan hidup buat kita. Diskusikan tentang bagaimana kasih Tuhan yang telah memelihara hidup kita. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.